Mengapa? Mengapa banyak duka cita, kesedihan di dunia ini? Perlakuan kejam, perdagangan manusia, perbudakan, kelaparan yang dibuat manusia di tempat yang tidak ada hukum, di mana setiap orang ada dalam bahaya kekerasan yang hanya mempedulikan kekuasaan mereka, kesehatan yang buruk, kecanduan, keluarga yang hancur, kekerasan yang sembarangan, gempa bumi, tsunami, kerusakan alam, duka cita, air mata, dan bencana terakhir, kematian. Setiap orang terkena. Tidak ada orang bisa menyelamatkan diri dari semua itu. Dulunya tidak seperti itu. Pada awalnya Pencipta menciptakan surga dan bumi. Segalanya dibuatnya baik, dan pada puncak penciptaannya terciptalah seorang pria dan wanita pertama. Beranak cuculah, dia berkata kepada mereka, "Bertambah banyaklah, taklukkanlah semua ciptaanku, jadikan itu surga pujian, kemuliaan, dan kedamaian di antara anak-anakmu, dan aku akan tinggal di antara kamu dan memberkatimu." Dulunya di taman Tuhan yang indah itu semuanya baik, sampai bencana datang. Pria dan wanita itu tidak lagi senang menjadi pelayannya. Mereka tidak lagi senang membiarkan Tuhan menjadi Tuhan dan menyembah serta melayaninya. Mereka inginkan semua kuasa untuk diri mereka sendiri. Mereka ingin memerintah dunia tanpa Dia. Dengan pemberontakan yang tidak masuk akal, mereka menyatakan diri merdeka dari Sang Pencipta dunia. Kegelapan turun ke bumi. Kegelapan datang. Manusia telah melawan Sang Pencipta, tidak lagi mempercayainya dan mengenalnya, dan mulai membuat Tuhan-Tuhan baru sesuai dengan imajinasi mereka sendiri. Tuhan dari kayu dan batu, Tuhan yang tidak bisa berbicara, mendengar, atau melihat, Tuhan-Tuhan yang berubah-ubah dan jahat. Kegelapan keluar, manusia mulai menyiksa manusia, mengecualikan mereka, memperbudak mereka, membunuh mereka. Bangsa berperang melawan bangsa, keadilan diinjak-injak. Manusia menangisi duka cita yang ada di dunia ini dan bertanya, apakah masih ada pengharapan? Kegelapan turun. Bumi bukan lagi taman yang menyenangkan. Bumi telah dikutuk. Duri dan rumput liar mulai tumbuh. Bumi tidak seimbang. Kekeringan, kelaparan, wabah penyakit, gempa bumi. Dunia kejang seperti seorang wanita yang menahan sakit melahirkan. Kegelapan masuk ke dalam. Rasa malu, rasa bersalah, kegelisahan, tanpa harapan, dan ketakutan yang tidak dapat mengubah keadaan dunia. Kegelapan dan kematian di mana-mana. Sang Pencipta menyaksikannya dan bersedih. Hadiah bagi ciptaannya, manusia yang diciptakan menurut gambarnya telah menolak kasih-Nya. Mereka terus memberontak dan menciptakan dunia yang kacau dan korup. Tapi Sang Pencipta tidak akan dikalahkan dalam kehendak-Nya. Dia mengasihi apa yang telah Ia ciptakan dan mencari orang yang dapat bekerja memulihkan bumi dan manusia kepada rencana aslinya, yaitu kasih dan keindahan. Dan satu hari, Tuhan menemukan orang itu. Namanya Abraham. Abraham adalah pencari kebenaran dan hatinya terusik. Ketika ia melihat tempat pemujaan dan kuil Tuhan di kotanya, ia tahu bahwa itu salah. Tuhan yang benar tidak seperti itu. Tuhan yang benar bukan merupakan salah satu dari gambar fantastik yang dibuat oleh tangan manusia yang digunakan oleh imam untuk mengendalikan pikiran manusia. Siapakah Engkau, Tuhan? Di mana Engkau? Nyatakan dirimu kepadaku.
kata Abraham, dan satu malam Sang Pencipta menjawab, Abraham, Abraham, aku sudah memperhatikan hatimu, dan sekarang aku datang kepadamu. Aku adalah Tuhan yang benar dari semua ciptaan. Tinggalkan negerimu, sanak saudaramu, dan keluarga ayahmu, dan pergilah ke tempat yang akan aku tunjukkan kepadamu. Aku akan membuatmu menjadi bangsa yang besar. Aku akan memberkati dan membuatmu terkenal, dan kamu akan menjadi berkat untuk orang lain, dan melaluimu aku akan memberkati semua keluarga di bumi. Kata-kata itu sangat membakar jiwa Abraham, sehingga ia meninggalkan keluarganya dan pergi menuju Kanaan, tanah perjanjian. Banyak yang mengatakan tanah suci, karena di tanah itu Tuhan akan memulihkan segalanya. Tetapi dari semua kata-kata Tuhan yang benar kepada Abraham, salah satu yang paling penting adalah, Abraham, seluruh keluarga di bumi akan diberkati melaluimu. Tuhan akan menggunakan Abraham dan keturunannya untuk memulihkan dunia. Ini revolusioner, ini dinamis, ini berbeda. Hal seperti ini belum pernah dikatakan sebelumnya di dunia. Selama berabad-abad keluarga Abraham tumbuh dan menjadi bangsa yang besar. Satu hari, Tuhan yang benar berkata kepada para pemimpin bangsa ini, Aku ingat janjiku kepada Abraham, dan sekarang aku akan memasuki perjanjian dengan kamu. Aku akan memberkatimu, dan kamu akan menjadi berkat untuk semua bangsa di bumi untuk membawa mereka kembali kepadaku dan membuat dunia seperti yang seharusnya. Ratusan tahun berlalu, dan Tuhan terus bekerja di antara umatnya dan di dunia untuk keselamatan besar yang akan dibawanya. Dan melalui para nabi Israel, Ia menggambarkan bagaimana keselamatan itu akan datang. Itu akan datang melalui anak yang istimewa. Seorang anak akan lahir bagi kita, seorang anak akan diberikan bagi kita, pemerintahan ada di bahunya, dan namanya disebut Penasehat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Pemerintahannya dan kedamaiannya tidak akan pernah berakhir. Ia akan memerintah dengan kebenaran dan keadilan dari sekarang sampai selama-lamanya. Kecemburuan Tuhan semesta alam akan melakukan ini. Dan pada suatu hari seorang anak lahir. Ia lahir tidak seperti anak lain. Ia seorang bayi ajaib. Ia lahir dari seorang perawan sebagai tanda ia adalah anak Allah yang istimewa yang akan mengambil dunia dari duka cita dan penderitaannya dan membawa keselamatan kepada semua yang mendengarnya dan berbalik dari dosanya. Para malaikat datang saat kelahirannya. Orang-orang dari tempat yang jauh datang menyembahnya. Nubuat telah dikatakan oleh orang bijak tentang anaknya yang akan melakukan hal besar. Ini adalah penyelamatan dunia dan namanya Yesus. Ketika Yesus berumur 30 tahun, ia tahu sudah waktunya bagi dia untuk memulai misinya untuk memulihkan dunia. Ia pergi kepada umatnya, menyatakan bahwa sudah genaplah waktunya kerajaan Allah ada di tangannya. Dunia telah melihat kegelapan dan penderitaan dari kerajaan dunia. Sekarang saatnya kerajaan Allah kembali ke bumi dan membawa keselamatan kepada manusia. Ia berkata dengan kuasa, ia berkata dengan kewenangan, ia berkata dengan belas kasihan. Ia menyembuhkan yang sakit, ia memberi terang kepada yang buta, ia membuat orang lumpuh berjalan, anak yang mati dihidupkan bagi orang tua yang berduka. Mereka yang menderita oleh roh jahat dibebaskan, dan di atas semua itu, ia mengampuni mereka yang datang kepadanya dalam penderitaan akibat dosa. Ia memberi harapan dan permulaan baru. Sukacita melimpah di tempat di mana cahaya Tuhan menguasai kegelapan. Tuhan setia kepada janjinya kepada Abraham. Tetapi tidak semua orang bahagia. Kekuasaan masih berada di tangan yang korup, yang sudah ada sejak awal malapetaka besar.
Dan mereka yang berkuasa tidak senang apa yang dilakukan Yesus. Ia merupakan ancaman bagi penguasa. Mereka mengintai dan akhirnya menangkapnya, membawanya ke pengadilan, menuduhnya secara tidak adil melakukan kejahatan dan menyalibkannya pada salib orang Roma. Kelihatannya kegelapan telah menang. Kelihatannya kegelapan telah mengalahkan terang yang telah datang ke dunia. Sampai sesuatu terjadi 3 hari kemudian. Para wanita datang ke kubur untuk meminyaki jasad Yesus. Tetapi ketika mereka tiba, kubur kosong. Malaikat menampakkan diri kepada mereka dan menyatakan kabar besar. Yesus telah bangkit dari kematian. Yesus hidup kembali, dan Ia dalam kehidupan baru, tubuh abadi yang tidak pernah mati. Yesus tidak dikalahkan oleh kegelapan, tetapi Yesus mengalahkan kegelapan. Kematiannya di kayu salib bukanlah kekalahannya. Itu adalah karena di kayu salib Ia membayar hukuman dosa dunia. Dan kebangkitannya telah meresmikan ciptaan baru dari Tuhan yang akan memulihkan segala sesuatu yang telah dijanjikannya kepada Abraham. Yesus mengumpulkan para pengikutnya dan menunjukkan luka di tangannya dan kakinya yang telah dipaku di kayu. Ia menjelaskan kepada mereka bahwa semua ketidakadilan yang terjadi padanya telah berubah sebaliknya oleh kuasa Tuhan untuk membawa keselamatan kepada dunia. Ketika Ia mati di kayu salib, Ia membayar hukuman dosa dunia. Manusia telah berdosa dan dihukum karena pemberontakannya. Manusia layak diadili. Tetapi Yesus mengambil hukuman itu untuk semua. Manusia sekarang bisa diampuni dosanya dan kembali kepada Sang Pencipta. Tidak ada lagi korban sembelihan binatang untuk dosa yang telah dilakukan karena korban terakhir dari Yesus sendiri telah ditawarkan. Tidak ada lagi ketakutan kematian karena Yesus telah mengalahkan kematian dan bangkit dari kubur. Ia yang telah menyembuhkan orang sakit dan mengampuni orang berdosa, sekarang telah mengalahkan setiap musuh dan muncul dari kubur sebagai Tuhan yang benar. Kemudian Ia berkata kepada pengikutnya bahwa Ia akan mengutus mereka ke dalam sebuah misi. Misi mereka memberitakan kepada dunia tentang Dia dan apa yang telah dilakukannya. Misi mereka memberitakan kepada dunia dosa manusia bisa diampuni melalui Dia, hidup bisa didapatkan pada Dia, dan semua yang telah hilang akibat bencana besar kini dapat dipulihkan. Kegelapan antara Tuhan dan manusia dapat diangkat ketika manusia menemukan Tuhan yang benar melalui Yesus Kristus. Kegelapan antara manusia dan manusia dapat diangkat ketika manusia belajar melayani satu sama lain dengan kasih Yesus yang telah diajarkan kepada pengikutnya. Kegelapan dalam diri manusia bisa diangkat ketika Roh Yesus datang membersihkan, menyembuhkan, dan memperbaharui. Suatu hari, kutukan pada ciptaan akan diangkat ketika Tuhan Yesus datang kembali untuk membuat dunia baru yang indah, damai, dan sukacita. Setelah Yesus memberikan misi ini, Ia kembali ke surga dan dinobatkan sebagai Tuhan atas surga dan bumi. Dan sebagai Tuhan yang benar, sekarang Ia berkuasa dan memimpin pengikutnya untuk menyebarkan berita sukacita. Ia penyelamat umat manusia akan memulihkan segala sesuatunya yang hilang akibat bencana besar. Ya, Tuhan setia pada janjinya kepada Abraham dan melalui keturunannya, Yesus dari Nazaret memberkati seluruh dunia seperti yang dikatakannya. Tak terhitung banyaknya orang yang telah memiliki berita, harapan, sukacita, dan kehidupan, dan mereka membayarnya dengan memberitakan kepada yang lain. Hampir 2000 tahun berlalu dan berita keselamatan Tuhan terus diberitakan ke seluruh dunia. Dan sekarang datang kepada Anda. Ketakutan Anda akan dihilangkan. Rasa malu Anda dapat dihapuskan. Dosa Anda diampuni. Rasa tanpa pengharapan dilenyapkan.
Konflik Anda bisa diselesaikan dalam nama Yesus, Tuhan atas surga dan bumi, Yesus dari Nazaret, seorang yang sempurna, berkorban demi dosa kita, mengalahkan kematian, Tuhan dari segalanya. Apakah Anda mau memilikinya sebagai Tuhan Anda hari ini? Berserulah padanya dan akuilah dosa Anda kepada Tuhan dan ceritakan kepada orang lain berita sukacita ini. Matius 28 ayat 18, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan bumi." Roma 10 ayat 13, "Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan."